Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran nahwu kita dengan menggunakan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria Hafizahullah. Dan ini merupakan pertemuan yang kedua yang mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu al-harf, kemudian definisi al-kalimah dan definisi jumlah mufidah, pembagian harf itu sendiri, dan macam-macam dari al-kalimah. Dan kita juga sudah membahas tentang jenis kalimah yang pertama, yaitu al-ismu beserta tanda-tandanya. Adapun pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan jenis kalimah yang kedua, yaitu al-fi'lu. Apa itu al-fi'lu? Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan waqturinat bizamanin. Nah, ini ya. Jadi fi'il itu adalah sebuah kata. Kata di sini maksudnya lafdun lahu maknan, lafadz yang memiliki makna. Dan di sini sudah dijelaskan kata yang menunjukkan makna waktu rinat bizamanin, dan terikat dengan waktu, baik itu waktu yang telah lampau, yang sedang terjadi, ataupun waktu yang akan datang. Beda halnya dengan isim. Kalau isim itu tidak terikat dengan waktu. Contohnya apa? Contohnya ada kataba. Dia laki-laki telah menulis. Berarti ini menunjukkan sesuatu yang telah terjadi. Qara'a, dia laki-laki telah membaca. Yaktubu, dia laki-laki sedang menulis. Kemudian yaqra'u, dia laki-laki sedang membaca. Aktubu, saya sedang menulis. Kemudian aqra'u, saya sedang membaca, dan yang semisalnya. Maka fi'il ini sekali lagi dia adalah kata yang menunjukkan makna dan terikat dengan zaman atau waktu. Kemudian tandanya apa? Sebagaimana isim itu memiliki tanda-tanda, maka fi'il pun juga memiliki tanda. Alamatul fi'li, adapun tanda-tanda fi'il, yang pertama adalah qad, yang bisa kita artikan sungguh, atau bisa juga terkadang diartikan dengan terkadang gitu ya. Sungguh ataupun terkadang, tergantung konteks kalimatnya. Mislu, seperti qad qamatis sholatu. Nah, di sini ada qad. Sungguh sholat itu telah ditegakkan. Nah, qad di sini kalau kita perhatikan dalam sebuah kalimat, jika ada kalimah qad kemudian dia bertemu dengan suatu kalimat, nah, maka ketahuilah kalimat atau kata yang jatuh setelah qad ini dipastikan adalah fi'il. Karena qad ini merupakan tanda dari fi'il, salah satu tanda dari fi'il. Jadi kata apapun yang jatuh setelah qad maka dia dipastikan adalah fi'il. Kemudian yang kedua, as-sinu. Sin. Contohnya di sini ada sayadhabu. Saya atau dia laki-laki akan pergi. Sa di sini artinya akan gitu ya. Begitu pula sayarji'u, dia laki-laki akan pulang atau kembali. Nah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, kalau misalkan dia hanya satu huruf, maka kita menyebutnya seperti pelafalan huruf hijaiyahnya. Oleh karenanya di sini disebut as-sinu, bukan sa gitu ya, karena di sini hanya satu huruf. Kemudian yang ketiga ada saufa. Nah, saufa ini mirip dengan sin ya penggunaannya. Cuman bedanya kalau sin ini sesuatu yang akan datang tapi tidak terlalu lama, bisa besok atau lusa. Adapun saufa di sini itu sesuatu yang akan datang
tapi sangatlah lama kejadiannya. Misalkan saufa ta'lamun. Nah, seperti ini ya. Saufa ta'lamun, kalian akan mengetahuinya. Ini masih lama, bisa jadi 10 tahun, 20 tahun, atau bahkan nanti ketika konteksnya ini berkaitan dengan hari kiamat misalkan. Jadi kita tidak tahu berapa tahun kemudian. Artinya saufa di sini sangatlah lama. Dan perlu kita ketahui jika kata ada sebuah kata jatuh setelah saufa, maka ketahuilah kata tersebut itu adalah fiil. Kemudian yang keempat, tanda dari fiil adalah ta'ut ta'nitsi as-sakinah. Ta at-ta'nits itu perempuan, as-sakinah artinya yang sukun. Contohnya qalat. Nah, di sini ya. Qalat ini adalah ta'nits sakinah. Kenapa disebut ta'nits? Karena memang tak di sini fungsinya untuk menunjukkan bahwasanya fiil ini adalah perempuan. Jadi ini memang digunakan untuk domir hiya ya. Hiya itu adalah dia perempuan. Kemudian harokatnya sukun di sini. Kemudian ini juga zahabat. Zahabat di sinilah ta'nits as-sakinah. Jadi ketika sebuah kata bersambung dengan ta'nits as-sakinah ini, maka dia dipastikan kata tersebut adalah sebuah fiil. Nah, inilah tanda-tanda fiil yang disebutkan. Kemudian mungkin perlu kita perinci lagi bahwasanya untuk qad di sini itu hanya bisa bertemu dengan fiil madhi dan fiil mudhari. Jadi qad di sini itu hanya bisa bertemu dengan fiil madhi dan fiil mudhari. Fiil madhi dan fiil mudhari ya. Adapun fiil amr maka tidak akan mungkin bertemu dengan qad ini. Kemudian juga asin ini hanya bertemu dengan fiil mudhari saja. Sin di sini hanya bertemu dengan fiil mudhari. Kemudian begitu pula dengan saufa. Saufa di sini hanya bertemu dengan fiil mudhari. Adapun yang terakhir ta'nits as-sakinah di sini ini hanya berjumpa dengan fiil madhi. Apa itu fiil madhi, fiil mudhari? Itu nanti akan dibahas tentang pembagian fiil. Bahwasanya fiil itu nanti terbagi menjadi 3 kalau ditinjau dari zamannya. Ada fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr. Tapi ini hanya sekedar tambahan saja. Kemudian selanjutnya, setelah kita membahas jenis kata yang kedua, yaitu fiil, maka kita beralih ke jenis kata yang ketiga, sekaligus yang terakhir, yaitu al-harfu. Apa itu al-harfu? Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha. Ini adalah sebuah kata yang maknanya ini tidak bisa dipahami. Kata yang tidak bisa dipahami maknanya illa ma'a ghairiha, kecuali jika bersambung dengan yang lainnya, dengan selain huruf ini. Bisa bersambung dengan isim ataupun bersambung dengan fiil. Nah, baru bisa dipahami makna dari huruf ini. Contohnya apa? Di sini ada min, artinya dari. Nah, kalau kita hanya bilang min dari gitu ya, maka maknanya ini tidak bisa dipahami. Dari mana maksudnya? Itu belum, atau dari siapa misalkan. Ini belum jelas. Kemudian ada fi, artinya di dalam. Ada thumma, kemudian fa, maka. Ada idza, apabila. Kemudian ada au, atau. Kemudian ada hatta, yaitu sehingga atau sampai.
Dan masih banyak lagi contoh-contoh dari huruf itu sendiri. Jadi sekali lagi, huruf ini tidak bisa dipahami maknanya secara sempurna kecuali jika berjumpa dengan jenis kata yang lainnya, baik itu bertemu dengan isim maupun bertemu dengan fiil. Dan uniknya di sini, kalau kita tadi sebelum-sebelumnya kita membahas tentang tanda-tanda isim, kemudian juga tanda-tanda fiil, kan tapi kalau huruf itu tidak ada tandanya secara spesifik ya. Walaisa lil harfi alamatun khasah. Huruf ini tidak memiliki tanda-tanda yang khusus atau spesifik. Setelah kita membahas tentang pembagian dari sebuah kata yang terbagi menjadi 3, isim, fiil, dan huruf, maka perlu kita memahami jenis-jenis jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab. Nah, jenis-jenis kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan jumlah ismiyah, kemudian yang kedua disebut dengan jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah makanat masbuqatan bismin, yaitu jumlah yang didahului dengan isim. Sangat mudah ya. Bisa dilihat dari istilahnya, jumlah ismiyah berarti jumlah yang didahului atau diawali oleh isim sesuai namanya. Contohnya Ahmadu maridun. Ada sebuah kalimat yang berbunyi Ahmadu maridun. Maka kita fokus lihat ke kata yang paling depan, Ahmad. Nah, Ahmad di sini itu masuk ke dalam kategori apa? Apakah dia fiil, apakah dia isim? Nah, kalau kita bisa menentukan, oh ternyata Ahmad ini adalah masuk ke dalam kategori isim, maka ketahuilah bahwasanya jenis kalimat ini adalah jumlah ismiyah. Kenapa? Karena didahului oleh isim. Begitulah contoh yang kedua, al-waladu yaqra'ul Qur'an. Kita fokus ke kata yang terdepan ya. Al-waladu di sini. Al-waladu di sini masuk ke dalam kategori mana? Isim atau fiil. Jika dia masuk ke dalam kategori isim, maka ketahuilah bahwasanya al-waladu yaqra'ul Qur'an ini masuk dalam jenis jumlah ismiyah. Dan ini jelas ya, dia masuk ke dalam kategori isim. Kenapa? Karena ada tanda-tanda isim di sini, yaitu alif lam. Kemudian yang berikutnya jenis kalimat yang kedua yaitu jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah makanat masbuqatan bi fi'lin. Itu kalimat yang didahului oleh fi'il. Sesuai namanya di sini, jumlatun fi'liyatun, kalimat yang didahului oleh fi'il. Maka di sini juga kalimat yang kemudian contohnya Maridho Aliyun. Misalkan di sini ada sebuah kalimat yang berbunyi Maridho Aliyun. Maka kita fokus ke kata yang terdepan di sini, yaitu lafadz maridho. Nah, kita ketahui lafadz maridho di sini masuk ke dalam kategori fiil. Oleh karena itu, jika kalimat ini didahului oleh fiil, maka ketahuilah bahwa kalimat ini, jumlah ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Begitu pula contoh yang kedua, yaitu yaqra'ul waladul Qur'ana. Anak laki-laki itu sedang membaca Al-Quran. Kita perhatikan ke kata yang paling depan di sini yaitu yaqra'u, dan yaqra'u ini masuk ke dalam kategori fi'il, maka jumlah ini pun disebut juga dengan jumlah fi'liyah. Taib. Dan perlu kita garis bawahi di sini bahwasanya jenis jumlah dalam bahasa Arab itu hanya ada 2 di sini ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dan tidak ada jenis jumlah yang ketiga seperti jumlah harfiah misalkan. Karena kan kalau kita lihat dari tanda pembagian kalimat atau kata, itu kan ada isim, ada fiil, dan harf. Sementara kalau jumlah kok hanya 2, hanya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, nggak ada jumlah harfiah. Ya memang dari kaidahnya seperti itu. Jadi selama-lamanya tidak ada jumlah harfiah dalam bahasa Arab. Meskipun secara prakteknya mungkin ya, secara prakteknya mungkin terkadang jumlah itu didahului oleh huruf. Seperti misalkan kita mengatakan fil fasli waladun atau tolibun misalnya. Fil fasli. Nah, ini kan adalah sebuah jumlah. Kok jumlahnya di sini didahului oleh huruf fi di situ kan, fil fasli tolibun kan. Tapi perlu kita ingat secara teori fil fasli tolibun di sini bukanlah jumlah harfiah,
tapi jumlah ismiyah. Karena memang pada asalnya itu bukan fil fasli talibun, tapi asalnya adalah at-talibu fil fasli dan seterusnya. Jadi perlu kita ingat bahwasanya jumlah dalam bahasa Arab itu hanya terbagi menjadi dua, ismiyah dan fi'liyah. Kemudian yang terakhir di sini ada tamrin ya, latihan-latihan. Mayyizil asma awal af'ala wal huruf fi mayali. Tentukanlah isim-isim, fi'il, huruf sebagai berikut ini. Di sini ada 4 soal, jadi tentukan mana yang masuk ke dalam kategori isim, fi'il, dan huruf. Jadi kita bedah satu-satu, idza ini masuk yang mana, ja'a masuk yang mana, dan seterusnya. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang kedua ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat dan berbarokah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.